Selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru. Ini tahun yang baru. Ini tahun di mana Tuhan telah membuatnya untuk kita sekalian. Saya mau buka Alkitab kita. Buka bersama-sama dengan saya di kitab Yesaya pasal 2. Saya percaya inilah yang akan terjadi di tahun 2023. Yesaya pasal 2, mulai ayat yang pertama. Yesaya pasal 2, mulai ayat yang pertama, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Nah, kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini ada juga di kitab Mika. Mika itu seorang nabi juga. Mika pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3 itu bunyinya sama. Ya, kita tidak usah buka yang kitab Mika, saudara bisa baca di rumah, itu sama. Artinya apa? Kalau dua nabi sudah berkata yang sama, artinya itu pasti terjadi. Karena semua nubuatan yang sudah disampaikan oleh para nabi akan digenapi. Perhatikan ketika di perjanjian lama, para nabi bernubuat. Di perjanjian baru sudah banyak penggenapannya. Dan nubuatan-nubuatan yang belum terjadi, ketika kita membaca akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Nah, ini belum terjadi. Apakah gunung rumah Tuhan sudah berada di atas gunung-gunung, ya, berdiri tegak, menjulang tinggi. Jadi melampaui semua gunung, melampaui semua bukit. Apakah ini sudah terjadi? Belum. Artinya itu pasti terjadi dalam kehidupan gerejanya. Dan Nabi Mika berkata yang sama, buat pada hari-hari terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Nah, kita harus tahu, kalau bicara soal gunung, saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar atau membacanya. Tetapi di dalam hidup kita ini ada 7 gunung. Dan firman Tuhan berkata, gunung rumah Tuhan akan mengatasi gunung-gunung lainnya. Nah, kalau saudara mau mencatat, itu poin yang pertamanya. Gunung rumah Tuhan mengatasi gunung-gunung lainnya. Nah, gunung apa saja? Yang pertama, seni dan hiburan. Itu gunung yang pertama. Lalu gunung yang kedua adalah gunung bisnis. Yang ketiga, gunung agama. Yang keempat, gunung sosial. Yang kelima, gunung pendidikan. Keenam, gunung keluarga. Ketujuh, gunung politik. Nah, gunung rumah Tuhan artinya gereja-gereja, orang-orang benar yang benar-benar hidup di dalam Tuhan akan mengatasi semuanya. Kalau saudara perhatikan, seni dan hiburan, artinya di situ ada musik, ada tarian, ada nyanyian, ada film, ya, ada buku-buku, ya, buku-buku seperti novel, itu hiburan. Nah, kalau dari orang benar tidak masuk ke sana, ini kita tidak bisa ada di atasnya. Itu sebabnya kenapa kita perlu orang yang bisa seni, bisa menghibur. Nah, dengar ini, hiburan dari dunia ini itu dalam bahasa Inggris entertainment. Orangnya disebut entertainer. Tetapi ketika orang benar masuk
di dalam seni dan hiburan, maka orang benar itu tidak akan menjadi entertainer, tetapi menjadi comforter. Karena penghibur yang dari Tuhan, Roh Kudus yang menjadi penghibur bagi kita, itu disebutnya comforter, bukan disebut entertainer. Jadi kalau kita masuk ke dunia seni dan hiburan, maka kita akan menjadi comforter. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan sesuatu, akan ada dampak yang dihasilkan. Beda entertainer dan comforter adalah entertainer. Ketika menghibur orang, orang terhibur pada saat itu. Tetapi setelah keluar dari ruangan, mereka biasa lagi. Hatinya tetap saja. Tidak ada terobosan di dalam hidupnya. Tetapi ketika saudara, orang-orang benar, engkau masuk di dunia seni dan hiburan, maka engkau menjadi comforter. Apa yang engkau perkatakan, apa yang engkau nyanyikan, apa yang engkau lakukan, itu membawa dampak sehingga orang mengalami perubahan. Ketika mereka pulang, mereka merasakan ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hatinya. Ada sesuatu yang terjadi sehingga hidupnya mulai mengalami perubahan. Dan ketika hidupnya mengalami perubahan, maka hal-hal yang besar mulai terjadi dalam hidupnya. Yang tadinya dia lihat di dalam keluarganya tidak ada damai. Sekarang dia mulai bisa melihat ada damai di dalam keluarganya. Ada damai di dalam hidupnya. Tuhan bekerja. Itu bedanya entertainer dan comforter. Jadi kalau kita masuk di dalam dunia seni dan hiburan, kita akan mengatasi yang lainnya. Karena apa? Karena kita bukan menghibur sebagai entertainer, kita menghibur sebagai comforter. Yang memberikan dampak. Hidup kita harus berdampak. Ingat dari pesan Natal, kita bukan yang terkena dampak, kita yang memberikan dampak. Dunia ini berkata tentang yang gelap, tentang tahun 2023. Tetapi terang dari sorga akan datang mengatasi semua kegelapan. Saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk menerangi, untuk menjadi cahaya yang besar. Bukan cahaya yang kecil. Cahaya yang kecil tidak akan bisa menerangi dunia ini. Cahaya yang besar. Karena di dalam kita bukan hanya ada matahari, sumber terang itu. Bukan hanya ada matahari. Di dalam kita ada Tuhan yang menjadi penerang abadi. Yang kalau penerang abadi artinya terang terus. Karena abadi. Selama-lamanya akan terang. Berarti kita tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Saudara, kalau engkau benar-benar hidup di dalam firman-Nya, engkau tidak pernah akan bisa hidup di dalam kegelapan. Kenapa? Karena di dalammu ada terang. Di dalammu ada sumber terang. Tidak bisa lagi hidup dalam kegelapan. Karena kegelapan tidak bisa menguasai terang. Terang yang menguasai kegelapan. Makanya ketika dikatakan bangsa berjalan dalam kegelapan dan diam dalam negeri kekelaman, siapa yang bisa mengatasi itu? Terang. Kegelapan hanya bisa dikalahkan oleh terang. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Tidak bisa dikalahkan dengan saudara bekerja keras. Di dalam kegelapan saudara mau bekerja apa? Sana sini nggak kelihatan. Saudara harus tampil sebagai terang. Baru mengubah hidup orang. Nah, bagaimana caranya supaya saudara hidup sebagai terang? Kesaksian hidupmu. Karena firman Tuhan katakan, Kisah Rasul 1 ayat 8. Engkau akan menjadi saksiku. Ya. Dan ketika engkau menjadi saksi itu diberikan kuasa. Jadi ketika saudara berkata-kata, saudara menceritakan tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan, pada saat itulah terangmu bercahaya. Mengatasi semua kegelapan. Ketika engkau berkata, engkau cerita saja. Nggak susah, menjadi saksi itu bukan berkhotbah. Tapi menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidupmu. Ketika engkau cerita, waktu engkau sakit, Tuhan sembuhkan. Tiba-tiba jadi begitu aja. Sekarang aku kuat.
Umurnya udah berapa? Mungkin yang sudah merasa sudah di atas dewasa. Lebih dewasa berarti. Sudah lebih dewasa. Tetapi kekuatannya sama seperti anak muda. Oh, haleluya. Saya percaya. Saudara pernah tahu Kaleb? Kaleb waktu umur 85 tahun, dia berkata kepada Yosua. Yosua menjadi pemimpin menggantikan Musa. Berikan aku gunung itu. Ya. Kenapa? Karena itu sudah dijanjikan oleh Musa kepadaku. Dan kekuatanku, ini yang Kaleb ngomong, kekuatanku sama seperti aku berusia 40 tahun. Jadi saudara, kalau umurnya, kalau sampai seperti Kaleb aja, saudara seperti usia 40 tahun. Saudara tahu usia 40 tahun, kan orang berkata life begin at 40. Artinya engkau sedang kuat-kuatnya, engkau sedang segar-segarnya, engkau sedang bersiap untuk memasuki hari yang penuh dengan harapan. Apalagi saudara yang umurnya di bawah itu. Tapi jangan dikurangi 45 ya semuanya. Saudara yang umurnya belum 45 nanti jadi minus. Enggak begitu. Tapi maksudnya apa? Kekuatan kita tidak pernah turun. Kita akan tetap kuat. Sampai Tuhan memanggil kita. Sampai kita menyelesaikan garis akhir. Kita akan tetap kuat. Kita akan selesaikan dengan kuat. Bukan dengan sakit-sakitan. Aduh. Enggak. Kita selesaikan dengan kuat. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Gunung rumah Tuhan akan berada di atas gunung-gunung yang lainnya. Lalu, gunung yang kedua adalah gunung bisnis. Nah, kalau kita melihat di dalam bisnis, orang berkata, kalau bisnis itu mesti tipu-tipu. Ya, mau sedikit nggak apa-apa. Yang penting ada tipu supaya apa? Supaya untungnya lebih besar. Kalau barang kita jelek, jangan bilang barangnya jelek. Bilang barangnya tetap nomor 1. Ya. Sehingga ini kejual. Tapi kalau kejual, kalau sudah dibawa oleh pembeli, pembeli komplain, ya nggak apa. Tapi kan kita sudah dapat uangnya. Kalau anak Tuhan yang menguasai bisnis, ini atmosfer harus berubah. Bisnis kita harus bisnis kerajaan. Caranya itu harus sama dengan cara membangun kerajaan. Kerajaan sorga. Ketika kita melakukan bisnis, tidak ada tipu sedikit pun di situ. Ingat, tipu asalnya dari raja tipu. Raja tipu muslihat adalah iblis. Lah kalau kita tipu-tipu dikit, artinya kita sedang mengabdi kepada Mamon. Mamon itu sama dengan iblis. Sama itu. Yang kerjaannya pertama sih memberi. Tapi kemudian mencuri, membunuh, dan membinasakan. Memberinya satu area, memberinya hanya uang. Tetapi yang diambil, nanti uangnya diambil, kebahagiaan kita diambil, keluarga kita diambil. Makanya kita dihancurkan. Tetapi kita bukan mengabdi kepada Mamon. Kita mengabdi kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja, tidak ada tipuan di situ. Ya, kita tidak tipu-tipu. Kita melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, waktu kita berbisnis, tidak mau tipu-tipu, kita mau berdasarkan firman Tuhan, maka yang bekerja bukan kekuatan alam lagi, tetapi kekuatan Allah. Kita tidak bekerja secara alami lagi, tapi kita bekerja secara ilahi. Tuhan akan bekerja. Dan ketika Tuhan bekerja, kita tahu sumber dari semua berkat ada di tangan Tuhan. Tuhan tinggal memberikannya kepada kita dan itu terjadi. Haleluya. Jadi saudara jangan berpikir, kalau nggak tipu, kalau nggak bohong-bohong dikit, nggak bisa dong. Nah, kalau saudara tidak berbohong, Tuhan yang akan melingkupi usahamu, melingkupi pekerjaanmu,
dengan berkat yang dari sorga. Orang-orang yang baik, yang loyal, dan royal didatangkan Tuhan. Sehingga engkau tidak pernah kekurangan lagi. Engkau mulai masuk dalam kelimpahan. Siapa yang bisa melakukan itu semua? Tuhan. Kalau kita berkomitmen, kita mau ada di dalam satu barisan dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Tuhan sedang bekerja. Tahun 2023 ini, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Izinkan dia bekerja dalam hidupmu. Kita harus menarik garis yang cukup tegas. Untuk kita tidak kompromi lagi dengan mamon. Kita tidak kompromi lagi. Kita akan mengabdi kepada Tuhan. Dan kita akan lihat tahun 2023 ini Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Tahun 2022, di akhir 2022, beberapa dari kita sudah melihat perbuatan tangan yang luar biasa. Perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Itu mempersiapkan saudara untuk masuk tahun 2023 ini. Untuk saudara bisa menerima yang lebih besar lagi dari Tuhan. Ya, biar saya selesaikan ini dulu. Lalu gunung yang ketiga, gunung agama. Kita harus tahu, agama makin lama makin banyak. Bukan stuck. Agama itu makin banyak. Agama itu adalah cara manusia untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Tuhan punya cara yang berbeda. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Kalau saudara melihat dalam setiap agama, banyak lagi aliran-alirannya. Kenapa makin banyak? Karena musuh sedang bekerja dengan sekuat-kuatnya untuk membawa turun orang-orang benar. Membawa turun anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh ibadah, tetapi tidak dengan kuasa. Beribadah, tapi hadirat Tuhan tidak ada. Buat apa? Kita tidak mau ibadah kita seperti Wahyu 3 berkata ayat 20. Kita ibadah di sini, tapi Yesusnya ada di luar. Artinya tidak ada hadirat Tuhan. Yesus ketuk-ketuk pintu dari luar. Tetapi pintu tidak dibukakan. Ini waktunya. Kita hadir di dalam rumah Tuhan. Yesus hadir di dalam rumah Tuhan. Hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita. Hadirat Tuhan ada di dalam setiap pertemuan ibadah kita. Ya, firman itu mengandung kuasa. Jangan berpikir firman itu hanya sekedar tulisan biasa. Hanya sekedar perkataan biasa. Firman mengandung kuasa. Karena ketika engkau mendeklarasikan firman, apa yang kau deklarasikan itulah yang terjadi. Yesaya menubuatkan dan ada di dalam firman Tuhan. Itu yang pasti terjadi. Gunung rumah Tuhan akan mengatasi semua gunung. Haleluya. Apakah ini menjadi kerinduanmu? Gereja bukan tempat untuk orang cuma datang kumpul-kumpul lagi. Tetapi gereja menjadi pusat kegerakan Tuhan. Menjadi pusat kegerakan dari dunia ini. Sehingga berdampak bagi dunia ini. Gereja bukan ada di bawah lagi posisinya. Tetapi ada di atas. Ya Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Sehingga kita membuka hati kita. Dan kita bisa menerima firman ini. Karena ketika engkau menerima firman ini. Maka Tuhan sendiri akan bekerja. Haleluya. Lalu gunung sosial. Agama adalah hubungan vertikal. Sosial adalah hubungan horizontal. Kita tahu di zaman akhir ini. Hubungan sesama manusia. Ini menjadi dingin.
Berapa banyak anak melawan orang tua. Zaman dulu waktu saya kecil, saya sangat takut sama orang tua saya. Tetapi sekarang, berapa banyak orang tua yang takut sama anaknya. Ini zaman akhir. Tetapi, kalau kita pegang firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita mengatasi itu semua. Gunung rumah Tuhan ada di atas segalanya. Ada di atas gunung sosial juga. Artinya apa? Mungkin orang-orang dunia bisa seperti itu. Satu sama lain. Di dalam satu rumah. Tidak bicara. Tetapi gunung rumah Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang ada di rumah Tuhan. Kita berbeda. Di dalam rumah kita ada damai sejahtera. Ada persekutuan yang indah. Setiap hari itu persekutuan yang indah. Karena apa? Tuhan ada di situ. Damai sejahtera Tuhan ada di situ. Itu sebabnya kalau ada yang menyimpang dari firman, dibenarkan. Bukan yang menyimpang itu dibenarkan, dibetulin maksudnya. Kalau ada anak yang tidak menghormati orang tua, ajar untuk anak menghormati orang tua. Karena itu hukumnya Tuhan. Saya dari kecil sampai sudah dewasa, saya menghormati orang tua saya. Walaupun sudah menikah, saya tetap anak dari mami saya. Tetap anak. Nggak bisa posisinya langsung berubah. Tapi tetap anak. Saya harus menghormati orang tua saya. Sekalipun orang tua saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tetap melakukan kewajiban saya sebagai seorang anak. Rasa hormat sudah mulai hilang dari rumah. Kembalikan. Saudara punya kuasa untuk mengembalikannya. Jadi saudara bukan hanya marahin anak, bukan. Tetapi engkau deklarasikan terlebih dahulu. Engkau deklarasikan, aku percaya damai sejahtera dari Tuhan akan dicurahkan atas hidupku dan atas keluargaku. Aku percaya anak-anakku punya masa depan yang gilang gemilang. Anak-anakku akan membawa damai. Jadi saudara deklarasikan dulu. Ketika yang saudara deklarasikan itu firman, maka itu akan terjadi. Akan terjadi di dalam rumahmu. Dimanapun engkau berada. Mulai deklarasikan. Saya percaya kuasa deklarasi akan dikembalikan lagi kepada gerejanya. Kuasa doa dikembalikan lagi kepada gerejanya. Ya, Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Gunung yang selanjutnya, gunung pendidikan. Saudara sudah tahu gunung pendidikan. Pendidikan itu seperti apa. Sehingga Menteri Pendidikan kita itu harus ganti kurikulum, bagaimana caranya supaya anak kita yang sedang sekolah, yang sedang kuliah itu bukannya cuma bisa pelajaran saja. Berapa banyak ya, khususnya di Indonesia, pendidikannya ketika keluar dari pendidikan, masuk dunia kerja, nggak bisa apa-apa. Karena di dalam dunia pendidikannya nggak dilatih. Ketika keluar, disuruh bicara, nggak tahu mau ngomong apa. Sudah mau bersaksi, dikasih kesempatan, tiba-tiba waktunya datang. Ayo, kamu bicara. Ketika ada di depan, nggak bisa ngomong. Karena tidak dilatih. Pendidikan, dunia pendidikan harus berubah. Nah, kita ada di atasnya. Berarti orang-orang benar harus masuk ke dunia pendidikan juga. Supaya apa? Supaya pendidikan kita sesuai dengan kerajaan sorga. Saudara tahu, yang dijejelin pengetahuan terus. Semakin pintar orang, pengetahuannya makin bertambah. Kepercayaannya kepada Tuhan makin berkurang.
orang yang selesai pendidikannya, mereka bisa bekerja dari balik komputer, ya, dari internet. Mereka bisa bekerja, bisa menghasilkan uang. Tetapi untuk berinteraksi dengan orang, mereka tidak biasa. Karena biasa interaksinya dengan komputer. Ini penurunan. Ini harus berubah. Saya berdoa. Ada orang-orang yang diutus Tuhan. Orang-orang benar yang diutus Tuhan. Masuk ke dunia pendidikan. Sehingga pendidikan mengalami perubahan. Kalau pendidikan mengalami perubahan, kita punya harapan yang besar untuk masa depan bangsa ini. Mereka bukan pintar hanya di otak saja, tetapi mereka juga pintar di dalam karakter. Mereka bagus di dalam karakter, mereka bagus di dalam sifat, mereka bagus di dalam berinteraksi. Mereka bagus dalam segala hal. Mereka punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, gunung keluarga. Nah, kita harus mengembalikan tujuan keluarga kepada firman. Karena firman Tuhan katakan di kitab Zakaria, apa tujuannya Tuhan menyatukan suami dan istri? Tujuannya adalah keturunan ilahi. Tapi berapa banyak orang menikah karena ini hanya siklus kehidupan. Karena setiap orang lahir mulai jadi remaja, ya sekolah, ya hidup sekolah, lalu kemudian menikah. Menikah adalah bagian dari siklus kehidupan. Lalu setelah menikah, ya sudah punya anak. Punya anak ya tunggu aja sampai tua. Sudah tua selesai. Di dalam Tuhan, hidup kita tidak pernah mengikuti siklus kehidupan yang seperti ini. Karena di dalam Tuhan, kita berfungsi. Di dalam Tuhan, kita memiliki andil yang besar untuk perubahan di sekitar kita. Jangan menganggap diri sendiri itu tidak ada apa-apanya. Karena di dalam Tuhan, engkau menjadi senjata yang luar biasa. Engkau bukan sedang mengisi siklus kehidupanmu. Setelah lahir, sekolah sampai kuliah, setelah selesai kuliah kerja, setelah selesai kerja menikah, setelah menikah punya anak, setelah punya anak, anaknya besar, pensiun lalu di rumah saja, tunggu sampai waktunya. Kita bukan seperti itu. Kita mengisi setiap sisi kehidupan kita dengan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita melahirkan anak, ini bukan anak biasa. Ini bukan karena memang orang kalau sudah menikah punya anak. Bukan seperti itu saja. Tapi anak kita adalah keturunan ilahi. Dan ketika kita menikah, yang kita lahirkan bukan hanya anak kandung saja. Tetapi anak-anak yang lainnya adalah keturunan ilahi juga. Kita membuat dampak yang besar bagi anak-anak yang lainnya. Keturunan ilahi harus ada. Karena saudara, kalau setelah saudara, lalu anakmu tidak menjadi keturunan ilahi, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan meneruskan kepercayaanmu? Saudara lihat, Daud, ketika dia berbuat dosa, karena dia mengambil istri Uria, ya, menjadi istrinya. Tuhan tidak mengizinkan dia membangun bait suci. Tapi Daud tetap mempersiapkan semuanya. Semua bahan-bahan untuk membangun bait suci disiapkan oleh Daud. Lalu diberikan kepada Salomo yang menggantikan Daud. Salomo bangun bait suci. Ketika Salomo mengikuti hatinya Daud, mengikuti bapaknya, maka Allah bapaknya itu, maka Allahnya Daud itu bekerja dalam kehidupan Salomo. Sehingga ketika bait suci ditabiskan, hadirat Allah luar biasa turun ke atas bait suci itu.
Sampai mereka tidak bisa melanjutkan kebaktian. Kenapa? Hadirat Allah begitu kuat. Mereka yang nyanyinya berdiri mulai jatuh semua. Karena hadirat Allah begitu kuat. Tetapi lihat setelah Salomo. Ketika Salomo tidak membangun keturunannya sesuai dengan kepercayaan bapaknya. Dianya sendiri mulai mengambil istri dari bangsa-bangsa lain. Dan dia mulai beribadah kepada dewa-dewa lain. Kerajaan Israel pecah. Saudara tidak mau keturunanmu pecah. Ya, satu anak dengan anak yang lainnya tidak bicara. Saudara tidak mau seperti itu. Itu sebabnya bangkit. Kalau saudara berkata, tapi saya sudah punya anak. Dan anaknya sudah terlanjur mencar ke sana sini dan tidak bicara. Ini waktunya engkau bangkit di dalam roh, engkau deklarasikan. Karena di dalam roh, ketika engkau deklarasikan, Tuhan bisa bekerja di dalamnya. Menyatukan kembali keluargamu. Ya, Tuhan bekerja dalam hidupmu. Kalau saudara, yang anaknya masih tinggal bersamamu, ini waktunya. Engkau ajarkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kau doa dengan kuat. Sehingga anakmu bisa melihat bagaimana engkau berjuang di dalam doa. Bagaimana engkau berjuang di dalam roh. Dan anakmu bisa melihat bagaimana Tuhan memberkatimu. Bukan karena apa yang engkau lakukan, tapi karena engkau menyembah Tuhan. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Tidak akan loyo. Tapi akan berdiri tegak. Kita akan berdiri tegak atas gunung-gunung yang lainnya. Gunung yang terakhir adalah gunung politik. Nah, ini gunung pemerintahan. Nah, gunung politik ini yang kita mesti masuk ke dalamnya. Saya berharap di sini saudara dipersiapkan. Lalu satu saat saudara bisa masuk ke dunia politik. Mengubahkan dunia politik. Karena dunia ini berkata politik itu kotor. Tapi siapa bilang semua area Tuhan ciptakan semuanya kudus. Yang membuat kotor adalah manusianya. Itu sebabnya perlu orang benar masuk ke dalamnya. Untuk politik itu menjadi area yang kudus lagi. Karena politik itu dipakai sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Raja-raja diangkat oleh Tuhan sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Politik harus diperbaharui. Biar menjadi area yang kudus lagi. Gunung yang kudus lagi. Nah, saudara perhatikan, semua ini saudara tidak bisa lakukan dengan kekuatan manusia. Dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Tapi Tuhan yang ada di dalam sorga akan bekerja melalui kita. Kita bisa melakukannya. Ya. Untuk seni, bagaimana mungkin kita bisa menggarami dunia seni. Menjadi terang di dunia seni. Kita mungkin tidak bisa. Tetapi bayangkan saudara. Ketika saudara, anggap saudara ikut kontes nyanyi. Saudara enggak nyanyi yang kata-katanya sembarangan. Saudara nyanyi yang kata-katanya itu membangun. Orang lain menyanyi biasa, oh enak terdengar, lolos. Tetapi saudara ketika menyanyi, biar ada perubahan. Ketika engkau menyanyi di hadapan para juri, jurinya mungkin 5. Di ruangan itu hadirat Allah dicurahkan. Mulai ada pertobatan. Mulai ada pertobatan. Jadi kalau dengan kemampuanmu sendiri, engkau tidak bisa. Tetapi ketika Tuhan bekerja melalui engkau, sesuatu yang besar terjadi. Ketika engkau main musik, orang main musik biasa, oh ya enak didengar, ya enggak salah kunci. Tetapi ketika engkau main musik, ini setiap kali musiknya mengalun, ini kok beda ya. Mulai ada damai sejahtera. Bukan damai yang dari dunia ini, tapi damai yang dari sorga.
Orang mulai merasakan, Tuhan itu hadir. Orang mulai merasakan ada Tuhan. Sehingga mereka mulai bisa merasakan Tuhan hadir. Tuhan ada. Saudara lihat, sekarang banyak yang terjadi kebalikannya. Tarian yang dari dunia masuk ke dalam gereja. Musik yang dari dunia, lagu-lagu dari dunia masuk dalam gereja. Ini waktunya kita berubah. Kita yang menggarami dunia seni, kita menggarami dunia bisnis, kita menggarami dunia agama, kita menggarami dunia sosial, kita menggarami dunia keluarga, dunia politik, kita garami. Itu sebabnya diperlukan orang benar yang banyak. Karena satu orang tidak cukup untuk mengubahkan seluruh bangsa. Tapi diperlukan orang benar yang banyak. Dan saya percaya, di dalam nama Yesus, orang-orang benar itu akan dibangkitkan. Saat ini orang-orang benar itu akan dibangkitkan untuk masuk ke dunia-dunia yang ada itu. Menjadi terang di dalam setiap area. Orang-orang benar akan dibangkitkan untuk menjadi garam, untuk menjadi terang dimanapun mereka berada. Orang-orang benar dibangkitkan. Dunia seni mulai mengalami perubahan. Di situ ada hadirat Tuhan. Dunia bisnis mulai diubahkan. Di situ ada hadirat Tuhan. Tidak ada lagi tipu muslihat, tetapi di situ ada hadirat Tuhan. Dunia agama mulai dirombak oleh Tuhan. Karena ada orang-orang benar di sana. Orang-orang benar mulai bangkit mengatasinya. Sehingga hadirat Allah ada di dalam kehidupan setiap orang yang melakukan agamanya. Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Tuhan bekerja saat ini menjamah. Hadirat Tuhan turun. Dan saya percaya Tuhan akan membangkitkan orang-orang benar. Sehingga hubungan sosial tidak rusak lagi. Kasih yang sudah mulai turun dibangkitkan lagi. Mulai ada kasih dari Tuhan. Orang-orang benar mulai menunjukkan ada kasih dari Tuhan. Ada damai dari Tuhan. Dan orang-orang lain mulai dilingkupi dengan kasih dan damai dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja. Dan Tuhan akan membangkitkan orang-orang benar untuk masuk dalam dunia pendidikan. Sehingga pendidikan mulai berubah. Orang-orang yang ada di dalamnya mulai menjadi garam dan terang dunia. Mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Sehingga pemimpin-pemimpin yang ada adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang akan mewujudkan isi hati Tuhan di muka bumi ini. Dan saya percaya Tuhan akan membangkitkan orang-orang benar atas keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga dipulihkan di dalam nama Yesus. Aku deklarasikan saat ini setiap keluarga dipulihkan. Anak-anak yang tercerai berai akan dikumpulkan kembali. Di dalam nama Yesus terjadi. Saya percaya Tuhan akan bekerja di dalam keluarga. Kekurangan bukan bagian dari keluarga yang mencintai Tuhan. Kelimpahan akan dicurahkan dalam hidup keluarga. Saya percaya firman Tuhan akan terjadi. Ketika terjadi kesatuan di dalam satu keluarga, maka semua berkat akan Tuhan curahkan. Semua yang diperlukan dalam satu keluarga itu akan dicurahkan. Peristiwa perkawinan di Kana akan terjadi. Akan terjadi di dalam satu keluarga. Mujizat-mujizat. Ada mujizat penciptaan. Ada mujizat pelipat gandaan. Terjadilah di dalam hidupmu. Sehingga keluarga-keluarga tidak hidup dalam kekurangan lagi. Keluarga-keluarga hidup di dalam kelimpahan yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya percaya gunung politik akan dimasuki oleh orang-orang benar. Orang-orang benar mulai masuk dalam dunia politik. Sehingga dunia politik ini bukan menjadi politik yang kotor lagi, tetapi menjadi politik yang kudus. Karena Tuhan menciptakan ini untuk orang bisa memerintah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Memerintah dengan adil. Memerintah dengan benar. Ya, Tuhan bekerja. Dan setiap pemimpin-pemimpin yang ada saat ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri bekerja. Kami percaya akan ada orang-orang
Yang seperti Raja Kores, yang dibangkitkan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk mewujudkan isi hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam nama Yesus. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terjadilah. Haleluya. Haleluya. Saya percaya itu yang akan terjadi. Gunung rumah Tuhan akan mengatasi gunung-gunung lainnya. Karena Dia Allah kita yang luar biasa. Nah, kalau saudara perhatikan ayat yang selanjutnya, ya, di dalam ayat yang kedua itu dikatakan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kemana? Ke rumah Tuhan. Lalu, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi akan ada, ini seperti saya bisa melihat seperti rantai kesukuan dihancurkan oleh Tuhan. Di dalam gereja tidak ada lagi hanya suku tertentu, tapi semua suku datang. Semua suku ada di situ karena Tuhan kita adalah Tuhan atas segala bangsa. Bukan Tuhan atas satu bangsa. Tuhan atas segala bangsa. Semua suku ada. Mau suku yang paling kecil pun akan ada di dalam rumah Tuhan. Suku yang besar ada dalam rumah Tuhan. Suku yang kecil ada di dalam rumah Tuhan. Karena semua sama di mata Tuhan. Tuhan bisa memakai semua orang dari suku apapun juga. Tuhan akan memakai orang-orang dari suku-suku yang ada menjadi orang benarnya. Dan mulai menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita lihat, mereka datang itu berduyun-duyun. Ini bukan bicara cuma tambah 1 atau 2 orang saja. Tapi mereka akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Kalau hidup kita menjadi seperti rumah Tuhan. Menjadi rumah Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka orang akan berduyun-duyun datang kepada kita. Untuk kita bawa masuk ke dalam rencana Tuhan. Haleluya. Kita punya pekerjaan yang besar. Kita perlu banyak orang. Dan Tuhan akan memberikannya. Haleluya. Ya Allah kita yang luar biasa. Lalu. Poin yang ketiga. Pengajaran akan datang dari Sion. Ayat yang ketiga. Itu mereka yang pergi ke gunung Tuhan, pergi ke rumah Tuhan, ya dikatakan ke rumah Allah Yakub supaya apa? Supaya ia di situ huruf besar, supaya Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jadi mereka mau belajar tentang strategi yang berasal dari Tuhan. Bukan strategi yang dari dunia ini, bukan strategi yang dari manusia. Tapi mau belajar strategi yang dari Tuhan. Strategi yang dari Tuhan itu seperti apa? Saudara dan saya akan mengajarkannya. Seperti Tuhan telah mengajarkan kepada kita, itulah kita ajarkan kembali kepada mereka yang mau berjalan di dalam jalan-jalannya. Ya. Lalu dikatakan, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Jadi mereka datang untuk belajar. Dan ketika mereka tahu jalan-jalannya, mereka bukan hanya menerima pengajaran saja. Tetapi mereka melakukannya. Melakukannya sesuai yang diajarkan. Haleluya. Jadi apa yang diajarkan itu tidak mubasir. Nah ini secara manusia kita tidak bisa. Tetapi ketika Tuhan campur tangan dalam hidup kita, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja melalui kita. Haleluya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Yerusalem adalah kota di mana Sion itu berada. Sion adalah rumah Allah. Sion adalah gunung yang kudus. Sion adalah orang-orang benar. Ya kalau kita dibilang Sion, artinya kita orang-orang benar. Ya. Kalau orang-orang datang kepada kita, mau belajar, jangan ajarkan cara-cara manusia. Ajarkan cara-cara sesuai dengan firman. Karena di dalam firman Tuhan, semuanya ada.
Jangan belajar segala sesuatu dari dunia ini. Belajar dari firman. Nah, kita mau supaya kita menjadi sesuai dengan yang dinubuatkan. Kita akan mengajar menurut jalan-jalan Tuhan. Kalau kitanya belum melakukan segala sesuatu menurut jalan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan orang lain menurut jalan Tuhan? Tidak mungkin. Tapi Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Lalu kalau saudara perhatikan ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Jadi kita tahu bahwa pedang itu adalah alat untuk berperang. Tombak alat untuk berperang. Di zaman dulu mereka belum punya senapan. Tapi mereka punya pedang, mereka punya tombak. Itu adalah alat-alat untuk berperang. Tetapi ketika ia di sini siapa? Pertama, ia ini adalah Tuhan. Tuhan yang akan menjadi hakim. Karena kalau orang berduyun-duyun datang kepada rumah Tuhan, datang ke gunung rumah Tuhan, mereka diajarkan dengan cara-cara dari Tuhan, jalan-jalan yang dari Tuhan. Maka mereka akan merasakan kedamaian yang dari Tuhan. Bukan amarah lagi, tetapi kedamaian yang dari Tuhan. Sehingga pedang-pedangnya ditaruh dan diganti menjadi mata bajak. Mata bajak ini bicara tentang mata pencaharian. Sawah dibajak, ya. Lalu tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Mata pembajak itu untuk menabur. Pisau pemangkas untuk menuai. Kalau saudara tanam padi, tanam gandum, itu pertama tanahnya harus dibajak. Itu bicara tentang penaburan. Musim penaburan. Tetapi ketika engkau menuai, engkau tidak pakai mata bajak. Tapi pakai pisau pemangkas. Kalau pakai mata bajak, rusak. Ladangnya rusak. Sawahnya rusak. Ambil. Menjadi orang-orang yang tadinya bisa mendapatkan segala sesuatu dengan kekuatan manusianya, dengan berperang, mengambil segala sesuatu yang bukan miliknya dengan kekuatan manusianya, sekarang berubah. Mereka mau bekerja. Mereka mau bekerja. Dan ketika mereka menabur, akan ada musim menuai. Mereka bisa melihat bahwa jalan-jalan Tuhan membuat mereka hidup di dalam kedamaian, bukan hidup di dalam perang lagi. Jadi poin yang keempat itu, setiap masalah akan diselesaikan Tuhan di Sion. Siapa yang akan menjadi hakimnya? Pertama Tuhan. Yang kedua adalah orang benarnya. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3 saudara bisa baca di rumah. Orang-orang benarnya itu yang akan menjadi hakim. Orang fasik yang tidak mau berubah akan dihakimi. Jadi, marilah kita menjadi orang benar. Lalu, yang kelima, ya, ayat yang kelima, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ya, kaum keturunan Yakub berjalan dalam terang Tuhan. Kita ketahui, Yakub artinya penipu. Tetapi ketika keturunan Yakub berjalan dalam terang Tuhan, yang penipu ini diubahkan oleh Tuhan. Ingat, penipu artinya mengabdi kepada Mamon. Tetapi ini diubahkan oleh Tuhan sehingga bisa berjalan di dalam terang Tuhan. Tidak ada lagi penipu, berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, kita tahu Tuhan berkata untuk kita menjadi terang dunia. Karena terang yang besar itu ada di dalam kita. Kita menjadi terang dunia. Dan ketika kita menjadi terang dunia, coba kita baca Matius pasal 5. Ya, Matius pasal yang kelima. Matius 5 ayat yang ke-14.
kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi ketika saudara menjadi terang dunia, kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota tidak akan menyembunyikan dirinya. Kota akan terbuka. Ketika engkau menjadi terang, engkau mengabarkan tentang berita kesukaan itu, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan di dalam hidupmu, maka kota-kota akan terbuka. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu tidak ada apa-apanya di satu kota. Di kota Samaria itu dia bukan apa-apa. Tetapi ketika terang itu datang dalam hidupnya dan dia menerima terang itu, kemudian dia masuk ke dalam kotanya. Perhatikan, satu kota dibawa oleh perempuan Samaria ini datang kepada Yesus. Kota Samaria terbuka, yang tadinya tertutup. Karena Yesus adalah orang Israel, Samaria sama orang Israel tidak bergaul. Tetapi Samaria terbuka, yang tadinya tertutup terhadap Yesus, dia terbuka lalu datang kepada Yesus. Dan mereka semua penduduk kota Samaria berkata, aku percaya bukan karena apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria itu, tetapi aku percaya karena aku sendiri sudah mengalami Yesus. Akan ada banyak orang ketika engkau datang, engkau memberikan kesaksian, lalu mereka pertama-tama percaya kepada apa yang engkau katakan, tapi kemudian mereka percaya karena apa? Karena mereka sendiri mengalaminya. Perhatikan orang yang kerasukan setan di Gerasa. Berapa lama dia ada di situ, diikat, dirantai. Tetapi ketika Yesus datang, terang dunia datang, tiba-tiba dia bebas. Dia tidak gila lagi. Dia menjadi normal. Dan perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Dia memutuskan untuk mengikut Yesus. Ini membuktikan bahwa orang yang di Gerasa itu menerima Yesus. Menerima terang itu. Tapi Yesus katakan ada pekerjaan untuk engkau. Jadi yang mengikut Yesus adalah murid-muridnya. Tetapi untuk orang yang di Gerasa ada pekerjaan untuk engkau. Terang yang besar itu membebaskan orang yang di Gerasa ini dari para legion. Dari setan-setan yang banyak itu. Lalu dia mulai ke Dekapolis. Dekapolis artinya 10 kota. 10 kota ini mendengar Injil. Mendengar perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Dan 10 kota ini menerima Yesus. Tidak ada lagi kota yang tersembunyi. Saya percaya ini waktunya. Tidak ada lagi kota-kota yang tersembunyi. Tidak ada lagi kota-kota yang tertutup. Tidak ada lagi tempat yang tertutup untuk engkau bisa masuk ke dalamnya. Tidak ada lagi hati yang tertutup untuk engkau bisa masuk ke dalamnya. Saya percaya saat ini hati-hati mulai terbuka. Kota-kota terbuka. Area-area terbuka. Ketika engkau masuk ke dalamnya, maka Tuhan akan membukakannya untuk engkau. Sehingga engkau bisa berfungsi di sana. Engkau menjadi terang, engkau menjadi garam, engkau mulai menggarami, engkau mulai menerangi. Sehingga orang-orang bisa melihat ada campur tangan di dalam hidupmu. Dan kemudian Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Dan mereka bisa melihat Tuhan juga campur tangan dalam hidup mereka. Terjadilah ini di dalam nama Yesus. Saya percaya tahun 2023 ini dengan kekuatan Tuhan, semua firman ini akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau bekerja dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Biar firman-Mu akan dinyatakan dalam hidup kami. Biar ini menjadi penggenapan firman-Mu. Biar kami Engkau angkat menjadi orang-orang benar-Mu. Yang Engkau utus ke area-area. Dan kami menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.